Baiklah, kita mulai saja ya. Ya, alhamdulillah untuk hari ini hadir semuanya. Mungkin memang ada beberapa yang terkendala dengan jaringan. Seperti biasa, Ibu juga menyediakan rekaman ya. Nanti di akhir ini, rekaman pembelajaran kita hari ini Ibu unggah di e-learning Moodle ya, atau biasa di YouTube supaya linknya bisa kalian akses kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya. Sehat terus ya, dan harus selalu semangat terus ya, meskipun kita belajarnya dari rumah ya. Oke, coba supaya tampang sehatnya nih, semangat belajarnya terlihat, Ibu pengen lihat nih, boleh diaktifkan kameranya. Ini yang kameranya terlihat hanya Reza aja nih. Oke, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar mengenai apa? Laporan arus kas. Ya, laporan arus kas ya, laporan keuangan ya. Jadi alhamdulillah KD ya, kompetensi dasar mengenai laporan keuangan sudah selesai ya. Sekarang kita akan menuju ke kompetensi dasar selanjutnya, di mana kompetensi dasar akhir ya di semester ganjil ini, yaitu mengenai menyusun jurnal penutup ya. Diharapkan nanti setelah praktek pembelajaran ini kalian akan mampu menyusun jurnal penutup ya. Dan nanti dilanjutkan dengan memposting ke dalam buku besar ya. Sebelumnya kalian tentu pernah membuat jurnal ya? Pernah Ibu? Iya Bu. Pernah ya, karena untuk bisa sampai ke laporan keuangan tentunya melalui tahapan-tahapan ya, yaitu salah satunya membuat jurnal ya dari siklus akuntansi itu. Nah, ada yang pernah melihat jurnal penutup? Pernah Ibu, di internet saat cari-cari kayak laporan keuangan kan tersusun tuh Bu, ada laba rugi, laporan arus kas, sampai ke jurnal penutup juga ada. Oh ada ya, betul sekali ya. Memang kalian selain materi yang didapat dari sekolah, ya dari ibu yang ibu kirimkan, kalian harus mencari atau menggali informasi dari media lain, dari sumber lain seperti di internet tadi ya. Biasanya memang jurnal penutup itu dibuat setelah laporan laba rugi, laporan arus kas, pokoknya setelah laporan keuangan ya. Nah itu adalah jurnal penutup ya. Itu. Jadi kira-kira nih ada yang tahu fungsi jurnal penutup itu untuk apa? Untuk mengenalkan laba rugi dari akun pendapatan dan beban Bu. Untuk menghitung modal akhir periode. Oke ya, karena kalian Ibu yakin sudah baca juga handout tadi yang kalian unduh ya di e-learning. Jadi sudah betul tadi. Jadi apa itu jurnal penutup? Kegiatan pemindahan saldo, perkiraan nominal yang bersifat sementara ke dalam perkiraan modal. Oke, udah dibaca modulnya ya. Jadi, jurnal penutup itu, nah tadi ya, itu merupakan jurnal untuk menutup atau mengosongkan akun nominal dalam perusahaan sehingga pada akhir periode hanya tersisa perkiraan akun real. Tentunya kalian pernah belajar mengenai jenis akun ya? Ya Bu. Ibu boleh nanya Bu? Boleh, silakan. Kenapa? Ibu kenapa di jurnal penutup itu tidak semua akun nominal gitu Bu yang ditutup, hanya beberapa saja seperti pendapatan, terus akun beban, ikhtisar laba rugi gitu Bu. Kenapa enggak yang lainnya gitu Bu? Ya, pertanyaannya yang bagus ya. Ada yang bisa menjawab tadi? Kenapa Ibu tidak semuanya akun nominal ada di jurnal penutup? Betul apa tidak? Boleh tadi siapa Indah? Ya, ketika perusahaan itu tidak membuat jurnal penutup, maka akan terjadi saldo ganda pada akun nominal. Karena akun nominal tidak ditutup. Ya, betul sekali ya. Tadi siapa yang menjawab? Asia Bu. Siti Asia. Ya. Nah, tadi yang pertanyaan Malasari juga, kenapa tidak semua akun nominal itu masuk ke dalam jurnal penutup? Coba ada yang bisa menyebutkan apa itu akun nominal? Pendapatan dan beban-beban Bu.
Berarti akun nominal itu kan pendapatan dan beban. Berarti akun pendapatan dan akun beban itu semuanya masuk ke dalam jurnal penutup. Ya. Akun nominal semuanya masuk ke dalam jurnal penutup ya. Menolkan Bukan saldo saldo sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Jadi pada intinya kegunaan jurnal penutup ini yaitu untuk mengenolkan saldo akun sementara ya. Saldo akun sementara itu ya tadi ada pendapatan, ada beban, ada PREIPE ya. Neraca saldo setelah penutupan. Ibu, Kenapa? Ibu terus kalau misalkan apabila perusahaan tidak membuat jurnal penutup, apakah ada dampaknya terhadap perusahaan tersebut, Bu? Ada yang tahu? Ada, Bu. Dampaknya akan ada akun nominal ganda di satu periode, Bu. Ya. Periode yang baru. Betul sekali ya. Jadi, coba ada yang tahu sumbernya dari mana pembuatan jurnal penutup ini? Dari worksheet ya, neraca lajur ya. Jadi ada 4 langkah untuk melakukan jurnal penutup ya, yaitu menutup akun pendapatan, menutup akun beban, terus apalagi menutup laba rugi, dan yang terakhir adalah menutup PREIPE. yang menjadi 0. Berarti si pendapatan ini harus dikemanakan nih posisinya ketika di jurnal, di debit apa di kredit? Debit, Bu. Debit. Ini lanjutan dari yang minggu lalu ya. Ini adalah penggalan worksheet. Nah, di sini ada akun pendapatan. Ini akun nominal semua ya. Ada pendapatan dan ada beban. jurnalnya seperti apa, jurnal penutupnya. Nah, ini adalah jurnal penutupnya. Tadi ya, jika pendapatan saldo normalnya dia di kredit, maka saat melakukan jurnal penutup, dia berubah menjadi di Debit. ya, dan itu menggunakan akun tandingan yaitu ikhtisar laba rugi. Nah, selain jurnal penutup, tentunya kalian tahu ketika kalian sudah mengerjakan jurnal, maka kalian harus melakukan apa? Posting ke dalam Buku besar. buku besar ya. Tentunya kalian kalau untuk posting ke dalam buku besar sudah tahu bagaimana langkahnya ya. Ya, Ibu. Silakan kalian selanjutnya kerjakan LKPD yang ada di e-learning Moodle ya. Nanti kalian bisa berdiskusi di sana dengan teman-teman ya, dengan Oke, silakan dari kelompok mana yang mau presentasi hasilnya? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami. Pendapatan jasa di debit sebesar 60.625.000 dan Ya. sebesar laba rugi di kredit 60.625.000. Mana tadi jurnal penutupnya juga sudah balance ya. Nah, coba berikan hapus dulu deh untuk Indah sama kelompoknya biar semangat belajarnya. Ya, nanti kelompok yang lainnya menyusul ya, harus seperti itu ya. Kalau hasil di kelompok itu, Bu, kalau untuk ikhtisar laba rugi dan modalnya kan 23.195.000 dan jumlahnya 126.450 sama kayak kelompok Indah. Iya. Terima kasih Ibu Rasa, jurnal penutup itu memang mudah ya karena dia hanya tinggal memindahkan saja yang di debit jadi kredit, yang di kredit jadi di debit ya. Seperti itu. Cukup ya. Sudah bagus, hasilnya sudah bagus semua dibandingkan dengan minggu lalu ya. Alhamdulillah Ibu lihat juga hasilnya sudah baik. Ibu harap kedepannya juga harus selalu seperti ini ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Bahwa foto digunakan untuk membuat akun nominal menjadi 0 tidak ada akun data muncul pada awal pembuatan jurnal kembali di awal periode, Bu. Ya, dah cukup. Boleh ada yang menambahkan? Ada akun-akun yang ditutup. Di antaranya yaitu akun pendapatan, akun beban, ikhtisar laba rugi, dan PREIPE. Cukup ya.
Jadi betul sekali ya dari kesimpulan tadi dari teman-teman kalian, dari Nurmalasari, dari Asia ya. Oke, sampai sini apakah masih ada yang mengalami kesulitan? Memang nanti ada yang ingin ditanyakan, kalian nanti bisa berdiskusi melalui WA group ya. Bagaimana dengan penyampaian Ibu, apakah terlalu cepat? Ya, paling memang kendalanya kalau belajar daring ini ya dari jaringannya ini. Tidak apa-apa ya, makanya Ibu selalu menyediakan video pembelajaran yang nantinya bisa diakses kalian ya, kapan saja, di mana saja. Jadi silahkan kalian kerjakan evaluasi yang ada di e-learning Moodle sebanyak 10 soal ya. Jadi silakan kalian kerjakan secara mandiri untuk mengukur kemampuan kalian nih. Nanti Ibu akan lihat perkembangan dari pembelajaran kita dari minggu-minggu yang lalu ya. Dan jangan lupa silakan kalian pelajari lagi materi mengenai neraca saldo setelah penutup ya. Coba nanti kalian praktekkan juga untuk yang punya usaha di rumahnya. Ketika kalian kemarin sudah membuat laporan keuangan, coba kalian sekarang belajar membuat jurnal penutup ya. Dan jangan lupa, karena kita sebentar lagi mau melaksanakan penilaian akhir semester, jadi tingkatkan belajarnya ya. Oke ya, semangat ya. Semangat, Bu. Semangat ya. Harus makin semangat, harus makin rajin belajarnya. Ibu yakin kalian bisa. Mari sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, akuntansi is the best. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.